hal-hal yang membahayakan la ilaha illallah. Bisa dibahayakan, bisa. Atau lebih pasnya, hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Ternyata ini kalimat bisa batal. Maksudnya batal apa? Maksudnya bahwa orang yang mengucapkannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukankah itu syarat dia masuk Islam? Iya. Tetapi akan ada tindak tanduk serta ucapan yang bisa menjadikan orang ini terpental lagi keluar, karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan total dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti ini penting sekali juga nih untuk kita tahu, supaya kita hati-hati ya. Jadi kita tahu sudah keutamaan la ilaha illallah, kita tahu tuntunan la ilaha illallah, kita tahu syarat-syarat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, bagaimana kita menjalankannya. Tetapi jangan pernah lengah dari perkara yang bisa merusak la ilaha illallah. Seperti halnya kita semua tahu bahwa bila kita berwudu dengan syarat-syarat wudu kita sah, maka kita berhak untuk salat kita akan sah. Tetapi bukankah ada perkara-perkara yang membuat wudu itu akan menjadi hilang? Demikian pula dengan iman, dengan akidah yang mulia ini. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita menjadi insan yang beriman. Tetapi kalau kita tidak waspada terhadap pembatalnya, maka kita bisa jadi terjatuh dalam hal tersebut. Maka tugas kita tahu dan berhati-hati daripadanya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dan mengenal perkara tersebut ya. Jadi kita tidak mencukupkan diri dengan mengetahui yang positif-positif saja, tetapi perlu untuk kita tahu yang negatif. Tujuannya apa? Hati-hati. Itu pertama. Kita hati-hati. Apa kata beliau di sini? Kata Syekh Profesor Abdul Razzaq rahimahullah taala, "Fa inna man arafa asy-syirka wal kufra wal batila." Sebenarnya orang-orang yang mengenal, tahu kesyirikan, kekufuran dan kebatilan, wa turuqahu, dan cara-cara yang akan mengantarkan kepada kebatilan itu, abghadaha, maka dia akan membenci hal tersebut. Wahadhira minha, dan dia akan hati-hati dari perkara itu. Wahadhara minha, dia akan memperingatkan orang darinya. Wadafa'an nafsi, dia akan menolak perkara tersebut. Walam yada'ha takhdushu imanahu, dan dia tidak akan membiarkan hal-hal ini akan mencederai keimanannya. Ini apa? Faidah kita mengetahui keburukan itu. Jadi pertama, kehati-hatian dari kita sendiri agar kita jangan melakukannya. Yang kedua, kita peringatkan orang lain agar jangan sampai terjatuh dalam hal tersebut. Yang ketiga, kita berusaha untuk menolaknya, dan kita tidak lengah untuk membiarkan perkara tersebut untuk nyelinap dan merusak kita. Ini tujuan kenapa kita mempelajari, mengetahui apa? Pembatal-pembatal keislaman atau hal yang akan membuat orang keluar dari Islam. Ya, jadi bukan semata-mata untuk apa? Untuk memponis orang lain. Hati-hati. Ya, selalu apa? Orang yang berpikir negatif mengatakan tuh dia mempelajari apa yang membuat orang murtad, bisa mengkafirkan orang kalau pelajari ini. Nah, itu salah kaprah. Tujuan kita bukan untuk mengkafirkan orang, bukan pula untuk menyatakan orang ini keluar dari Islam, tetapi tujuan yang sangat penting dari apa? Kita sendiri harus tahu agar kita bisa hati-hati, waspada darinya, agar kita juga bisa peringatkan orang lain, agar kita bisa menolaknya dari diri kita, dan kita tidak lengah untuk hal tersebut bisa mencederai kita. Adapun masalah kemudian kita menjas orang lain ya, keluar dari Islam, kufur, ini bukan bab kita. Ini adalah domainnya para ulama, para qadi, orang-orang yang memiliki kapasitas ya. Tetapi tujuan utama kita mengenal pembatal-pembatal ini agar kita tahu dan kita menjauh darinya serta peringatkan orang lain. Yang pertama, dan ini yang paling bahaya, ada 10 yang disebutkan yang paling bahaya. Banyak sekali ya, para ulama rata-rata menyebutkan hal-hal ini dalam fikih, dalam kitab fikih ya. Ya, di bab murtad ya, ada di situ ada bab murtad, kapan orang itu dihukumi murtad, kapan dia akan diberikan hukum murtad ya, serta apa konsekuensi dari orang yang murtad itu apa. Ada 10 hal yang paling menonjol dalam hal ini. Pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik. Berbuat syirik jemaah
itu pembatal yang paling berbahaya. Karena pembatal ini tidak pandang bulu. Kalau dia dilakukan, maka Islam seseorang hancur. Maksudnya hancur apa? Dia keluar dari Islam, amalannya rusak, dia haram masuk surga, tempatnya di neraka. Bahkan sekelas para nabi sekalipun itu tidak terkecualikan dari dosa ini. Kalau melakukan dosa ini, sama statusnya. Apa? Keluar dari Islam, akan binasa. Ya, maka oleh karena itu saking bahaya yang namanya syirik ini, sampai-sampai ya, bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itulah syirik. Jadi jangan kita gampangkan yang namanya syirik ini. Harus kita hati-hati, karena dia adalah perusak paling besar masalah agama kita. Sekelas Nabi Ibrahim saja khawatir kepada diri beliau dan keturunan beliau. Lantas kita akan dapati orang-orang ya, yang jauh kualitas keimanannya, kedudukannya dari para anbiya, mereka begitu tenang, santai, nyaman terhadap kesyirikan ini. Syirik nggak mungkin kita syirik. Kita ini orang Islam, kita belajar di madrasah, banyak kiai dan tuan guru di sekitar kita, masa kita syirik? Nah, hati-hati. Nabi saja sampai mohon seperti itu. Nah, bahkan kita pun harus meminta, ya Allah, jauhkan saya dari syirik, jauhkan keturunan saya. Pernah nggak kita berdoa sampai seperti itu? Ya Allah, jauhkan saya dari kesyirikan, tutup hidup saya dengan tauhid. Ya Allah, lindungi keluarga dan anak keturunan saya dari syirik. Bahkan ini doa yang harus kita minta, karena ini sebesar-besar keselamatan dan sebesar-besar bahaya yang kita minta dihindarkan darinya. Jadi ini syirik ini sangat berbahaya. Sampai sekelas para nabi pun memohon perlindungan dari kesyirikan ini. Dan sekelas para nabi pun kalau sampai terjatuh dalam dosa syirik ini, tidak ada pengecualian. Oh, entah ini nabi, nggak apa-apa dah. Syiriknya, kalau syirik nggak apa-apa, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada nabi kita, kepada nabi yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling cintai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, kata Allah, apabila engkau mensekutukan Allah, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, membuat sekutu bagi Allah, la yahbatanna 'amaluka, akan hancur semua ibadahmu, akan rusak semua amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa. Itu bahayanya syirik. Sekelas para nabi saja tidak dikecualikan oleh Allah dari buruknya dosa syirik ini. Ya. Syirik dosa yang satu-satunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Carikan dosa yang tidak akan diampuni. Tidak ada, semuanya tidak diampuni. Orang kalau meninggal bawa dosa, itu kemungkinan ada dua. Kemungkinan yang paling indah, yang paling nikmat, Allah dengan rahmatnya akan mengampuni orang ini dan tidak diapa-apakan. Halo, maksud saya, enggak apa-apa, saya maafkan. Dan itu banyak hadisnya. Ya. Diperlihatkan dosa-dosanya dan diakui dan semuanya. Kemudian Allah katakan, dulu aku tutup di dunia, sekarang aku maafkan, sudah, sana bebas. Itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua, Allah tidak begitukan. Apa kemungkinan kedua? Agak perih sedikit, diadab dia. Diadab sesuai dengan kadar dosanya. Dosanya misalnya kadarnya ya 80 tahun. Nah, kita dimasukkan dulu ke neraka selama 80 tahun. Setelah itu diangkat. Nah, dosamu sudah lebur semua. Nah, ayo masuk surga sekarang. Nah, itu kondisi kedua.
Semua dosa seperti itu, kecuali dosa syirik. Enggak ada kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tetapi tidak ada kemungkinan dikeluarkan lagi, masuk dan selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, kalau Allah itu disekutukan. Kalau ada orang berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padahal Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi yang Allah kehendaki. Bahaya berarti, sangat bahaya. Berarti kita harus hati-hati. Kalau selama ini kita sangat berhati-hati dari namanya dosa minuman keras, kalau selama ini kita berhati-hati dari dosa judi, dari dosa zina, dari dosa merampok, mencuri, dari yang namanya narkoba, maka kehati-hatian kita harusnya jauh lebih besar terhadap yang namanya syirik. Apa sekarang yang paling ditakuti? Kayaknya narkoba yang beritahu. Di mana ada peringatan? Ya, katakan tidak kepada kepada narkoba. Ya, kepada narkoba. Oh iya, pokoknya di mana-mana. Seperti seolah kita ini punya musuh terbesar adalah narkoba itu. Ya, yang memang bahaya narkoba. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang meninggal karena narkoba, kira-kira kekal nggak di neraka dia? Kekal nggak di neraka? Kan enggak. Ya, iya, orang itu berbahaya, menghancurkan hidupnya, masa depannya, dan seterusnya. Betul. Tapi kalau kita lihat ujung akhirnya, apakah gara-gara narkoba seorang akan kekal di neraka? Tidak sama sekali. Apa yang menjadikan orang kekal di neraka? Dosa syirik. Nah, berarti ini yang harus lebih dihati-hatikan. Ya. Ini sangat bertolak belakang sikap kita. Segala kehati-hatian kita buat. Jangan sampai anak kita terkena dengan suatu dosa yang kita anggap berbahaya. Tetapi begitu lalai kita dari dosa yang paling berbahaya di hadapan Allah, yaitu syirik. Ya. Penghancur amal, dosa yang tidak diampuni. Kedua, tapi ada catatan penting di sini yang mesti kita jelaskan. Maksud tidak diampuni itu apa, jemaah? Maksudnya adalah bahwa pelaku kesyirikan, kalau dia mati dan tidak bertaubat dari syirik, itu maksudnya. Kalau dia bertobat, ya diterima. Kalau tobat diterima. Misalnya umurnya 50 tahun, 30 tahun pertama dia berbuat syirik terus, atau 45 tahun dia berbuat syirik terus, 5 tahun terakhir dia bertobat dari syirik itu. Ternyata syirik, nggak boleh, saya bertobat ya Allah. Alhamdulillah, terima. Allah itu qabilut taub, menerima taubat. Jangankan orang Islam yang berbuat syirik kemudian bertobat, orang non-Islam saja yang jelas-jelas ya, perbuatannya kufur, ya, agamanya pun kufur, kalau dia mu'allaf, diterima apa tidak? Diterima. Bagaimana dengan orang yang sudah Islam, hanya saja terjatuh dalam kesyirikan, jelas itu diterima oleh Allah. Jadi maksudnya yang tidak diampuni dan tidak diterima taubatnya, yang tidak diterima adalah ketika seorang itu berbuat syirik, kemudian dia mati dan tidak bertaubat dari syirik. Sebagaimana dosa selain syirik, pelakunya itu belum bertobat dari dosanya itu. Misalnya dia seorang pencuri, dia mati dan belum bertobat dari pencuriannya itu. Itu yang mendapatkan dua kemungkinan tadi. Kalau dia bertobat di dunia, insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ya, itulah nilai sebuah tobat di hadapan Allah. Allah itu sangat senang kita bertobat. Maka jangan pernah pelit bertobat. Ya, karena ada tuh jiwa-jiwa pelit bertobat. Hanya untuk bilang astagfirullah itu berat rasanya. Masa saya istighfar? Ya. Untuk dia mengakui perbuatan itu dosa dan berhenti darinya itu berat. Padahal Allah itu sangat senang kepada taubat kita, jemaah. Senangnya tidak tanggung-tanggung, jemaah. Kegembiraan Allah terhadap taubat kita itu gak tanggung-tanggung.
Ya. Coba antum ya jamaah renungkan ini. Kebahagiaan seperti apa lagi yang lebih daripada ini? Jadi kalau ada orang ya berjalan di tengah padang pasir yang kering kerontang, di atas kudanya atau di atas ontanya, kemudian ia pun bersama perbekalannya, di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, yang dengan itu dia akan bisa melewati tempat yang gersang itu, yang luasnya luar biasa. Mungkin perjalanan seminggu atau perjalanan sebulan di tengah padang pasir itu. Dan dia punya bekal, ada air minumnya, ada makanannya. Apa yang terjadi? Ia terjatuh dari onta atau kuda itu, dan kuda itu lari meninggalkan dia seorang diri. Makanannya, minumannya, bekalnya ada semua di situ. Ia seorang diri di tengah padang pasir yang gersang, tidak ada air. Gak ada harapan hidup sudah. Tinggal dia menunggu sampai kapan dia bisa kuat dan akan mati. Hanya itu. Di tengah keputusasaan seperti ini jamaah, di tengah keputusasaan yang sudah tidak ada harapan lagi, ia meratapi nasibnya. Tiba-tiba di sampingnya hadir kuda itu, lengkap dengan segala perbekalannya. Tentu orang yang mengalami kondisi ini sangat bahagia, luar biasa kebahagiaannya, gak terkira, gak tanggung-tanggung rasa bahagianya, gembiranya. Bahkan sampai Rasul gambarkan apa, saking gembiranya orang ini, dia bersyukur kepada Allah dengan mengungkapkan sebuah ungkapan. Ya, ungkapan ini sangat keliru dan fatal. Apa katanya? Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Apa katanya? Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Padahal dia ingin mengatakan engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku betul-betul hambamu, aku betul-betul budakmu ya Allah. Tetapi kebalik, engkau budakku, engkau hambaku, dan aku Tuhanmu, kata orangnya. Saking bahagianya. Ya. Apa kata Rasul? Allah lebih bahagia dibandingkan orang ini. Kegembiraan Allah lebih besar dibandingkan kegembiraan orang ini ketika ada yang bertaubat dari hamba-hambanya. Luar biasa. Orang tua kita bahagia ketika kita bertaubat. Ya. Masyarakat kita senang ketika ada warganya yang buruk menjadi baik. Senang luar biasa, senang. Ya. Orang tua kita apalagi kalau tahu anaknya dulu nakal, susah diberitahu, bandel, kemudian dia jadi bagus, jadi taubat dan seterusnya, masya Allah, rajin ke masjid, berubah cara ngomongnya, berubah sikapnya, yang darinya kasar menjadi halus dan seterusnya. Senang orang tua kita, luar biasa. Andaikan saya jual sawah untuk anak saya bisa begini, saya jual sawah saya. Nah, begitulah kira-kira. Kan senang orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih senang, bahkan digambarkan lebih gembira dibandingkan orang yang tadi itu. Ya. Maka bertaubatlah kita ini dari setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu yang pertama, yaitu syirik. Jadi harus kita hati-hati betul dari pembatal yang paling nomor wahid ini, ya, nomor pertama ini. Tidak boleh kita lalaikan, karena tidak ada yang bisa menandingi bahayanya dosa yang dinamakan dosa syirik. Ada gambaran lain yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya dosa syirik ini. Sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqirabil ardi khataya, andaikan kamu datang membawa dosa kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi. Bayangkan dosa apa yang kita lakukan sampai penuh bumi ini, jemaah. Andaikan kau datang membawa dosa sepenuh bumi, tapi dengan satu catatan, semua dosa yang banyak ini tidak ada dosa syirik. Ya. Malam tusyriku bi, selama engkau tidak berbuat syirik. Semua nama dosa ada di situ. Semua merek dosa ada di dosa ini, ya, yang penuh memenuhi bumi ini. Tapi satu merek saja enggak ada. Apa? Syirik. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan.
Kau datang dengan segitu dosa satu bumi, aku sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Tapi satu catatannya, jangan ada dosa syirik. Udah itu aja. Gampang kan? Ya. Tetapi tugas kita jelas, harus tahu syirik ini dan menjauh sejauh-jauhnya. Ya. Baik, yang kedua jemaah. Itu yang pertama. Ada 10 ini. Kedua yang membatalkan tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara bi ijma'an, yaitu sikap membuat perantara antara kita dengan Allah dalam ibadah, membuat perantara antara kita dengan Allah dalam doa. Artinya apa? Allah hamba. Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah. Namun dia membuat perantara. Ada pihak lain yang dia jadikan untuk menyampaikan apa yang inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya membuat perantara. Perantara itu macam-macam. Ada perantara wahyu antara kita dan Allah. Ada perantara yaitu siapa? Para nabi. Enggak ada orang dapat wahyu langsung. Melalui nabi, wahyu turun kepada nabi, kemudian nabi menyampaikan kepada kita. Itu perantara yang tidak ada masalah. Ini perantaranya dalam masalah ibadah, doa. Ya. Jadi doa itu dari manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya Allah, ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ada sebuah sikap yaitu apa? Membuat perantara. Dia tidak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada pihak ketiga, baru dia kepada Allah. Itulah yang disebut dengan menjadikan perantara. Coba simak sebuah ayat dalam surat Yunus. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang musyrikin menyembah selain Allah. Berhala maksudnya. Di mana berhala ini ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berhala ini tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan bahaya. Jadi Allah jelaskan ini tidak ada apa-apanya yang disembah ini. Tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka menyembah selain Allah. Wa yaqulun, mereka orang-orang musyrikin yang menyembah berhala ini, apa kata mereka? Apa dalih mereka? Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini, kenapa kami sembah? Karena berhala ini akan menjadi pembela kami di hadapan Allah. Ya. Syufa'a, pemberi syafaat. Allah memang sudah janjikan kita syafaat. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami syafaat. Kami mohon syafaat. Nah, orang ini bikin cara meminta syafaat lewat orang lain, ya, kepada berhala. Berhala ini biasanya apa? Leluhur, ya, leluhur zaman dahulu kala yang kemudian dianggap memiliki kelebihan kekuatan dan energi lebih. Akhirnya ia disembah. Untuk apa? Menjadi pemulus urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang-orang musyrikin. Mereka sembah berhala mereka karena mereka yakini berhala ini bisa memberikan mereka perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu apa? Tetap sebenarnya harapannya Allah, tetapi mereka mencari pihak ketiga. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang telah dimurkai, yang diingkari oleh para anbiya. Ya. Jadi membuat apa? Perantara. Ya. Di dalam ayat lain mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata mereka? Kami ini menyembah berhala-berhala ini tujuannya apa? Liyuqarribuna, agar mereka para berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Waduh, berarti orang musyrikin itu bukan tidak kenal Allah, bukan tidak tahu siapa Allah, bahkan mereka sangat kenal, bahkan mereka ingin mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Tetapi cara yang mereka keliru. Ya. Apa caranya? Mereka bikin perantara, yang kemudian perantara ini yang mereka sembah
yang mereka elu-elukan, yang mereka kultuskan, yang mereka mohon-mohonkan, yang mereka buat ritual dan berbagai macam kepada sesembahan ini, mereka sujud kepada berhala ini, mereka tunduk kepada berhala ini, mereka menyembelih untuk berhala ini, mereka harap cemas kepada berhala ini, mereka gantungkan nasib mereka kepada berhala ini, yang semuanya ini padahal hanya Allah yang berhak untuk diberikan. Nah, itu adalah hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Nah, jadi apa? Membikin perantara. Ya, perantara dalam berdoa, perantara dalam memohon. Nah, ya, berhala. Tapi kalau perantara itu begini ya, Ma. Perantara itu adalah kita minta doa, ya boleh. Ya. Misalnya gini, kita ingin supaya anak kita ini pinter, supaya kita selamat, diberikan keluarga yang harmonis. Kita pergi kepada orang yang saleh, kepada seorang kiai, tuan guru. Pak Kiai, Pak Tuan Guru, mohon doanya supaya kami dijaga oleh Allah, supaya keluarga kami sehat-sehat saja, dijauhkan dari bencana. Boleh apa tidak? Boleh. Sebagaimana para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di hari Jumat sedang khutbah Nabi, kedatangan seseorang dari orang Badui. Ya Rasulullah, kering kerontang, pacak lagi ya Rasulullah, enggak ada tanaman, hewan-hewan kurus semua ya Rasulullah. Doa ya Rasulullah, doakan kami minta hujan. Rasul angkat tangan beliau dan istisqa saat itu. Ya. Belum selesai salat Jumat, orang sudah basah kuyup oleh hujan. Jadi orang ini apa? Datang kepada Rasul minta agar Rasul berdoa turunkan hujan. Boleh. Iya. Enggak masalah. Tapi dengan catatannya apa? Catatannya adalah mintalah ke orang soleh. Itu pertama. Jangan mintanya ke orang yang tidak jelas identitasnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang soleh ini masih hidup. Ada orangnya, wujudnya ada. Rasul masih hidup. Makanya mereka datang ke Rasulullah. Kenapa kita katakan masih hidup? Karena itu yang dilakukan. Karena setelah wafatnya Rasul, tidak ada orang atau sahabat yang datang kepada Rasul, ke makam Rasul, ya Rasulullah, ini kami kekeringan lagi, tolong mintakan hujan kepada Allah. Gak ada, satu pun gak ada. Itu menunjukkan apa? Bahwa itu dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Setelah peninggalan Rasul, tidak ada yang melakukannya. Kaum muslimin dibantai di sana, gak ada yang datang ke makam Rasul, ya Rasulullah, bela kami atau doakan kami agar menang, gak ada. Itu kenapa para ulama menekankan poin yang ini, bahwa orang yang soleh ini masih hidup. Ya. Maka itu boleh. Itu yang boleh. Ya, minta doa. Tetapi kalau memintanya kepada orang yang telah meninggal dunia, kepada orang yang tidak dikenal, pada orang yang tidak ada wujudnya atau gaib dan sebagainya, ini kemudian yang disebutkan sebagai pembatal keislaman. Ya, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Yunus ayat 18. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sempurnakan pembahasan ini. Ini pembahasan terakhir kita tentang masalah la ilaha illallah. Ya, jadi pembatalnya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan minggu depan. Tapi barangkali demikian untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di atas Islam, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sisa waktu untuk kita diskusi. Wallahu taala a'lam. Silakan Pak Sanusi. Fadhal. Sudah disebut bahwa dosa syirik bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa lain diampuni. Terus barang siapa yang mati dalam kesyirikan dengan membawa dosa syirik itu kekal dalam neraka. Tetapi apabila tobat, dosa syirik itu bisa terhapus. Ini yang saya belum jelas. Belum jelas maksudnya. Ya. Ya. Jadi ini ada orang real saja. Dia ini pelaku judi misalnya. Judi kan haram. Ya. Dia bertobat. Maka Allah akan terima tobatnya. Ya, terima tobatnya.
Ada orang berbuat syirik, menyembah selain Allah SWT. Dia bertobat. Terima apa tidak? Terima. Terhapus semuanya. Kasus yang kedua, ada orang berbuat judi, al-khamar, atau berzina, mati, belum bertobat. Bahkan ketika dia zina dia mati, kan banyak kasus seperti itu. Nah, bagaimana ini orang ini? Nah, orang ini punya dua kondisi nanti di akhirat. Karena dia itu melakukan dosa, kemudian belum bertobat dan mati. Kondisi yang pertama, dan itu yang paling kita harapkan, adalah Allah SWT mengampuni dosa itu dan tidak kita disiksa, tidak ada siksaannya. Ya. Kondisi yang kedua, bahwa orang ini akan diberikan ganjaran buruk terhadap perbuatan dosanya, disiksa di neraka. Tetapi siksaannya itu sebatas dosa tersebut. Bila dosa itu telah selesai habis, ibaratkan dosa ini seperti kerak atau seperti besi, karat besi. Nah, jadi ini besi bagus, ternyata karatan, numpuk-numpuk. Nah, inilah yang harus dihilangkan. Maka dipukul dulu, tung sampai dia hilang. Oh, udah hilang bersih, udah bebas dia. Nah, begitu dia akan dikeluarkan dari neraka. Selamat. Berarti tidak kekal, mereka itu tidak kekal dalam neraka. Pelaku apa tadi? Pelaku apa tadi? Dosanya apa? Dosa Zina. Baik. Tapi kalau dosa Syirik. Nah, sekarang ada pelaku syirik mati. ya, Sedang begini-gini sama berhalanya mati. Na'udzubillah. Maka ini tidak ada pilihan masuk neraka dan tidak ada pilihan diampuni lagi. Kal. Allahu a'lam. Jasa. Alhamdulillah. Maka perlu kita sangat hati-hati dari namanya syirik. Rasulullah itu paling waspada terhadap kesyirikan dan selalu memperingatkan kita dari kesyirikan ini. Baik. Ada lagi? Cukup? Itu macam-macam syirik itu, syirik besar. Ya, macam-macam syirik. Ya, syirik itu tentu tidak satu. Ada dua bentuk dia secara umum. Ada syirik besar, syirik kecil. Apa yang kita sebutkan ini berlakunya untuk syirik besar. Untuk syirik besar. Apa syirik besar ya tadi? Menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, tawakal kepada selain Allah, ya, mencintai atau takut kepada selain Allah yang melebihi takut kepada Allah. Nah, itu. Dan syirik itu syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah syirik yang disebut syirik, hanya saja dia tidak sampai membuat orang keluar dari Islam. Ya, seperti apa misalnya? Seperti orang bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini ibadah sumpah itu. Kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Ya, seperti orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini syirik. Ya, apa arti Masya Allah wa syi'ta? Tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi seolah menyatarakan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Terjadinya sesuatu tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Ini keliru. Rasulullah marah kalau mendengar ini. Ya, ini masuk dalam syirik kecil. Ya. Ya. Maka itu tidak sampai kepada mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allahu a'lam. Iya, Masya Allah. Siapa namanya? Haikal, silakan Haikal. Kalau munafik kekal di neraka. Kalau munafik. Pertanyaan adik Haikal adalah apakah orang munafik itu kekal di neraka? Munafik itu ada dua, Haikal. Ya. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu yang kekal di neraka. Kalau munafik kecil dia tidak kekal di neraka. Apa itu munafik besar? Munafik besar itu adalah luarnya Islam, hatinya kafir. Ya. Dia mengaku Islam tetapi hatinya kafir. Nah, ini kekal di neraka. Sama seperti orang kafir. Adapun nifak kecil maka tidak. Siapa nifak kecil? Orang yang berbuat perbuatan orang munafik tetapi dia tidak munafik. Artinya hatinya Islam, orangnya Islam. Hanya kadang dia terjatuh dalam perbuatan munafik, seperti berdusta, seperti dia berkhianat,
Ya, seperti apa? Berucap tidak benar, seperti dia mengingkari janji, itu semua adalah munafik, ya, tapi nifak kecil. Nah, itu dosa, tetapi tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Wallahu a'lam. Ya, jelas? Oke, saya kira cukup. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.